Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya EPSK Maharani dengan NIM 241510101049 dari Program Studi Agronomi Fakultas Pertanian Universitas Jember. Dan dalam video ini, saya akan mengajak kalian untuk mengenal lebih dalam tentang potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Mungkin selama ini kita hanya mengenal bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Tapi, tahukah kalian bahwa bahasa yang kita gunakan ini ternyata punya peluang besar untuk dikenal dan digunakan di masyarakat dunia? Bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting dalam hubungan antar bangsa. Ia bukan hanya sekedar sarana menyampaikan pesan, tetapi juga mencerminkan budaya, identitas, dan pemikiran suatu bangsa. Di tengah era globalisasi seperti sekarang, bahasa Indonesia memiliki peluang besar untuk menembus batas-batas negara dan menjadi salah satu bahasa yang digunakan secara internasional. Salah satu alasannya adalah karena jumlah penuturnya yang sangat besar, yaitu sekitar lebih dari 275 juta orang. Ini menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa dengan jumlah penutur terbanyak di dunia. Selain itu, Indonesia merupakan negara terbesar di kawasan Asia Tenggara dan memiliki peran penting dalam organisasi ASEAN. Posisi strategis ini memberikan peluang bagi bahasa Indonesia untuk diangkat sebagai bahasa resmi ASEAN di masa depan. Bahkan saat ini beberapa negara anggota ASEAN seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Timur Leste telah cukup akrab dengan bahasa Indonesia karena kedekatan budaya dan sejarah. Tidak hanya itu, bahasa Indonesia juga mulai diajarkan di banyak universitas di dunia. Negara-negara seperti Australia, Jepang, Korea Selatan, hingga Amerika Serikat telah membuka program studi bahasa Indonesia, dan ini menunjukkan bahwa minat terhadap bahasa kita semakin meningkat. Salah satu alasan mengapa bahasa Indonesia menarik perhatian dunia adalah karena strukturnya yang relatif mudah dipelajari. Berbeda dengan bahasa-bahasa lain yang memiliki banyak aturan gramatikal seperti konjungsi, kata kerja, atau perubahan bentuk kata, bahasa Indonesia cenderung lebih sederhana. Tidak ada perbedaan bentuk kata kerja berdasarkan waktu, tidak ada gender dalam kata benda, dan struktur kalimatnya pun cukup logis dan mudah diikuti. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi penutur asing yang ingin mempelajarinya. Potensi lain datang dari kekuatan budaya dan media Indonesia. Lagu-lagu Indonesia semakin sering terdengar di luar negeri. Drama dan film kita mulai masuk ke pasar internasional. Bahkan konten-konten media sosial dari Indonesia banyak yang viral dan diikuti oleh warga dunia. Ini semua turut memperkenalkan bahasa Indonesia secara tidak langsung ke khalayak global. Selain itu, pemerintah Indonesia juga aktif mempromosikan bahasa Indonesia melalui program Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing, serta kerjasama budaya melalui kedutaan besar dan institusi pendidikan di luar negeri. Melihat semua ini, sudah seharusnya kita bangga menjadi penutur bahasa Indonesia. Namun, kebanggaan saja tidak cukup. Kita harus aktif menjaga, menggunakan, dan mempromosikan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik di lingkungan sehari-hari maupun di media sosial. Karena pada akhirnya, kemajuan dan pengakuan terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional bergantung pada seberapa besar komitmen kita dalam memperkenalkan kepada dunia. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Bagikan video ini agar semakin banyak orang yang mengetahui betapa luar biasanya bahasa Indonesia.